Sepanjang awal abad ke-20, paham komunisme menggelora bak api yang menjalar ke seluruh penjuru dunia, dari Eropa Timur, Asia, hingga berbagai negara lainnya. Namun, dalam kurang dari 1 abad, kilau komunisme mulai meredup, hanya menyisakan 5 negara yang masih berpegang teguh pada ideologi ini. Salah satunya adalah China, sebuah negara yang kini berdiri gagah sebagai kekuatan yang sangat disegani di panggung global. Meskipun ideologi komunisme telah kehilangan momentum dan kekuatan ekonominya di banyak belahan dunia, mengapa Cina justru mampu bertahan di bawah bayang-bayang ideologi yang kontroversial ini? Bagaimana mungkin sebuah sistem yang telah runtuh di tempat lain tetap bertahan kokoh mempengaruhi perjalanan sebuah bangsa yang kini menjadi raksasa ekonomi dan politik dunia? Apa yang membuat Cina berbeda? Apakah keberhasilan Cina adalah hasil adaptasi ideologi yang fleksibel, kekuatan politik yang tidak tergoyahkan, atau strategi pembangunan yang unik dan efektif? Mari kita bahas sampai akhir. Tetap melihat dari segala sisi sampai yang paling kiri. Munculnya ideologi komunisme di daratan Cina bukan sekadar kebetulan sejarah, melainkan sebuah perjalanan panjang yang berakar dari pengaruh Marxisme dan gelombang revolusi Rusia. Dalam memperkenalkan komunisme ke daratan Tiongkok, ternyata banyak orang Cina tertarik pada teori sosialis dan komunis, termasuk Li Dazhao sebagai salah satu tokoh pentingnya. Ia adalah seorang kepala pustakawan dari Universitas Peking di Beijing. Sosok Li Dazhao adalah pendukung revolusi Rusia. Kemudian, pada bulan Juni 1918, ia mendirikan kelompok studi Marxis di universitas tersebut. Pada tahun berikutnya, seorang pria bernama Mao Zedong bergabung dengan kelompok tersebut. Mao Zedong yang kemudian hari akan menjadi pemimpin Partai Komunis Tiongkok dan ketua Partai Komunis Tiongkok. Meskipun saat itu Mao Zedong hanya seorang juru tulis di perpustakaan universitas, selama masa itu, Li Dazhao menyusun strategi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penduduk China yang sebagian besar berbasis pada bidang pertanian. Ia mengklaim bahwa negara itu tidak dapat benar-benar terbebaskan sampai para petani juga terbebas dan hidup layak. Li Dazhao menyatakan bahwa perlakuan buruk dari pihak asing terhadap rakyat Cina bahkan menjadikan anggota yang tidak bekerja sebagai bagian dari kaum proletar yang tereksploitasi. Kemudian Li Dazhao mengutus salah satu anak didiknya, yaitu Ku Qiubai, untuk mengumpulkan dukungan dari para petani. Ia kemudian membuat nama yang mengesankan sebagai salah satu organisator kaum Marxis untuk kaum petani yang baru direkrut. Sebuah babak baru dalam sejarah Asia mulai terbuka pada akhir musim semi tahun 1920 dengan kedatangan dari seorang pejabat Bolshevik Rusia yang bernama Grigori Voitinsky ke tanah Tiongkok. Sosok ini bukan sekadar tamu biasa, melainkan pembawa api ideologi revolusioner yang menyala kuat di negeri yang tengah bergejolak. Dengan penuh semangat dan tekad, Grigori membagikan informasi autentik mengenai ajaran komunisme dan gelombang revolusi yang telah mengguncang Rusia, menanam benih perubahan di tanah asing. Pengaruhnya pun tak dapat diremehkan. Berkatnya pada 1 Juli 1921, berdirilah Partai Komunis Tiongkok, sebuah tonggak penting yang akan mengubah wajah politik dan sosial Tiongkok selamanya. Meski partai ini lahir di bawah naungan dukungan pemerintahan Soviet yang penuh perhitungan, dengan janji manis pengembalian jalur kereta api timur ke daratan Tiongkok sebagai usaha melunakkan ketegangan antar negara, langkah besar tersebut menjadi simbol awal kebangkitan sebuah kekuatan baru yang tak bisa diabaikan. Partai Komunis Tiongkok, atau kita sebut saja sebagai PKT, akhirnya dikenal luas tumbuh dan berkembang di tengah gejolak sejarah Cina. Pada saat yang sama, mereka harus menghadapi tantangan besar dari gerakan Kuomintang atau KMT yang sejatinya adalah kekuatan anti-komunis yang menentang keberadaan PKT. Dalam pusaran politik yang kompleks ini, justru tokoh-tokoh besar seperti Lenin dan Stalin mendorong agar PKT menjalin kerjasama dengan KMT, sebab Lenin dan Stalin melihat peluang strategis ketika dua kelompok besar tersebut bisa beraliansi. Soviet pun memandang KMT sebagai mitra yang potensial dan saling menguntungkan di medan perjuangan nasionalis dan komunis. Namun, harapan persatuan antara kedua partai ini perlahan mulai retak. Pada dekade tahun 1920-an, KMT justru berhasil meraih kemenangan gemilang dalam bidang militer dan politik
sementara hubungan mereka dengan PKT serta Soviet berbalik memburuk. Pada akhirnya, KMT mengambil langkah tegas dengan mendeklarasikan pemerintahan nasional baru pada April 1927 di daratan Cina, sekaligus menolak keberadaan Partai Komunis Tiongkok. Ini menjadi babak baru penuh ketegangan dan pergolakan yang menandai perpecahan mendalam antara dua kekuatan politik besar yang pernah mencoba berdampingan. Saat itu, Stalin bersikeras agar PKT terus berusaha bekerja sama dengan KMT, tetapi Stalin secara terang-terangan juga terlihat mengabaikannya. Tidak tinggal diam, PKT mencoba melakukan beberapa pemberontakan dan beberapa di antaranya berhasil, tetapi kemudian akhirnya gagal merebut kekuasaan. Namun, beberapa anggota Partai Komunis berhasil melarikan diri ke daerah Cina Selatan, serta berhasil mengumpulkan dukungan yang sangat besar dari para petani setelah mereka melarikan diri ke pedesaan. PKT akhirnya membentuk Republik Soviet Tiongkok pada tahun 1931 di daerah Tiongkok Selatan, dengan total anggotanya sekitar 10 juta orang. Tidak hanya diam saja, pemerintah nasionalis dengan cepat memadamkan gerakan baru ini, memaksa para pendukungnya yang tersisa, termasuk Mao Zedong, untuk melarikan diri lagi dalam apa yang dikenal sebagai tragedi Long March atau penarikan mundur militer Partai Komunis Tiongkok yang berakhir di Tiongkok Utara. Mao Zedong kini telah menjadi pemimpin PKT dan akhirnya ia sempat mengambil keputusan untuk bersekutu sementara dengan KMT pada tahun 1936 demi untuk melawan penjajahan Jepang. Pada saat perang saudara antara PKT dan KMT dimulai kembali pada tahun 1946, partai dari Mao Zedong telah memperoleh pengalaman dan relevansi politik dan militer yang signifikan dari perjuangan terakhir mereka melawan ancaman asing. Sementara itu, pemerintah nasionalis mulai dengan cepat kehilangan sedikit dukungan yang mereka miliki dan akhirnya dikalahkan oleh Partai Komunis pada tahun 1949 yang kemudian secara resmi mendirikan Republik Rakyat China. Setelah pembentukan Republik Rakyat Cina yang baru, PKT berusaha memperkuat hubungan dengan Partai Komunis Uni Soviet. Rencana ini hanya berhasil sesaat hingga pada saatnya Tiongkok segera menyadari bahwa pendirian mereka tentang kebijakan luar negeri dan ideologi yang diterapkan sangat berbeda dengan Uni Soviet. Hal ini juga yang menyebabkan aliansi transnasional antara Cina dan Uni Soviet tersebut berakhir sebelum awal tahun 1960. Setelah terjadinya pemutusan aliansi transnasional, pemerintah Tiongkok menjadikan pembangunan industri dan ekonomi sebagai titik fokus yang menyebabkan lompatan besar ke arah depan. Meskipun hal itu sempat gagal pada tahun 1958 dan diikuti oleh terjadinya revolusi kebudayaan pada tahun 1966. Ketegangan antara faksi-faksi PKT yang lebih radikal berfluktuasi secara berbahaya selama dekade berikutnya, yang menyebabkan pihak radikal yang dikenal sebagai Gang of Four atau Geng 4 ditangkap segera setelah kematian Mao Zedong pada tahun 1976. Akibat dari kekosongan petinggi partai, seorang anggota partai yaitu Deng Xiaoping kemudian menjadi pemimpin tertinggi PKT dan Hua Guofeng mengambil alih jabatan sebagai ketua partai. Ketika revolusi kebudayaan secara resmi berakhir, program 4 modernisasi menjadi fokus pembangunan berikutnya karena kepemimpinan pemerintah yang baru bergeser lebih ke arah sosialisme pasar. Deng Xiaoping juga bertanggung jawab atas pembukaan Tiongkok ke dunia luar untuk melakukan hubungan bilateral. Deng Xiaoping juga sering dianggap sebagai arsitek Tiongkok modern karena kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi bangsa. Pada dasarnya, inilah titik di mana Cina beralih ke rezim lain, menerima perdagangan yang lebih liberal dan juga mulai menerima investasi dari pihak asing. Namun, Deng Xiaoping membuat keputusan untuk mundur pada tahun 1989 setelah pemerintah Tiongkok menerima kritik dari asing sebagai tanggapan atas peristiwa di lapangan Tiananmen. Komunisme di Cina telah berkembang sejak diperkenalkan hingga mencapai status komunis yang sangat sukses, tetapi secara teknis tidak sepenuhnya komunis lagi pada saat ini. Meskipun Partai Komunis Tiongkok masih berkuasa, perekonomian di Cina telah mengadopsi beberapa sifat kapitalis selama bertahun-tahun. Fokus Cina beralih dari ekonomi negara dan terisolasi seperti pada kasus-kasus lain di masa lalu. Cina juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 88,3% pada tahun 1981, menjadi hanya 0,7% pada tahun 2015. Keberhasilan ini jelas mengesankan, tetapi akan kurang bijaksana untuk menganggapnya sebagai negara komunis. Prinsip-prinsip dasar komunis tidak memperbolehkan keuntungan bisnis swasta atau kelas ekonomi. Namun,
Beberapa ahli berpendapat bahwa Tiongkok sedang dalam proses menjadi negara yang lebih kapitalis dalam hal perekonomian mereka, yang sangat mungkin terjadi mengingat fakta bahwa banyak negara sebenarnya memiliki campuran kapitalisme dan sosialisme dalam berbagai tingkatan. Potensi struktur gabungan ini sebenarnya telah ada sejak akhir abad ke-19 hingga abad ke-20. Kemudian menjadi sangat penting sekitar tahun 1978 ketika delegasi Tiongkok mulai melakukan perjalanan ke lebih dari 50 negara asing untuk mengumpulkan informasi tentang sistem ekonomi dan lainnya. Hanya 4 tahun kemudian industri pertanian Cina tumbuh dengan pesat, namun sementara pemerintah masih bersikeras bahwa mereka tidak menjadi negara kapitalis. Meskipun deklarasi ini jelas merupakan langkah menjauh dari komunisme yang ketat. Meskipun demikian, kendali partai di negara itu penting untuk dicatat dan memainkan peran langsung dalam status mereka sebagai negara komunis. Komunisme di Tiongkok tidak pernah benar-benar runtuh karena secara teknis tidak sepenuhnya ada. Meskipun Republik Rakyat Tiongkok dianggap sebagai salah satu negara komunis terakhir yang tersisa, karakteristik sosialis dan kapitalisnya yang lebih longgar telah memungkinkan ekonomi yang sangat sukses dan sistem politik yang fungsional. Cina juga menerima penciptaan simbiosis kapitalis komunis dan menjadikannya menarik bagi para investasi karena tenaga kerjanya yang melimpah dan murah. Cina menyelamatkan dirinya sendiri pada tahun 90-an. Sementara seluruh blok runtuh terutama karena politik yang tidak berkelanjutan dijalankan oleh partai dan pemerintah pusat. Jenis pemerintahan seperti apa yang dijalankan China sering diperdebatkan oleh dunia karena format yang tidak jelas ini. Namun, tidak ada keraguan tentang peran otoritas partai komunis di negara Cina. Bisa kita lihat juga sampai sekarang ini bahwa Partai Komunis Tiongkok masih menduduki kekuasaan. Komunisme di Cina tidak runtuh karena negara ini mengadopsi model unik yang menggabungkan kontrol politik ketat partai komunis dengan ekonomi yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap kapitalisme pasar. Meski tetap mempertahankan ideologi komunis sebagai landasan kekuasaannya, Cina berhasil melakukan transformasi ekonomi yang membawa kemakmuran sekaligus mempertahankan stabilitas politik. Kunci keberhasilan Cina terletak pada kemampuan partai untuk beradaptasi, membuka diri terhadap investasi asing, dan memanfaatkan sumber daya manusia yang besar, sehingga negara ini tetap berperan penting di kancah global. Dengan model politik dan ekonomi yang terus berkembang, masa depan komunisme di Cina masih penuh dinamika. Namun jelas bahwa peran partai komunis tetap menjadi fondasi utama negara hingga kini. Tetap melihat dari segala sisi sampai yang paling kiri.